Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. Cek. 112 3 trot. Halo Sobat Polda Metro Jaya, dimanapun kalian berada, ketemu kembali di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. hari ini nih sebentar lagi Ya. kita bakal mengadain pilkada serentak, pemilihan kepala daerah khususnya gubernur DKI Jakarta, karena kita wilayah hukum Polda Metro Jaya. Terus makanya kita ada di sini banyak TV-TV-nya juga. Betul. Iya, saya lihat Polda Metro Jaya ternyata canggih banget tuh. Ada Semua sudut, ada segala macam. Nah, itu kan otomatis kita ngomong masalah keamanan nih, Lek. Keamanan. Iya, karena menjadi perhatian khusus untuk keamanan agar bagaimana nih proses nanti pesta demokrasi itu berjalan dengan lancar, aman, damai dan tertib. Nah, makanya hari ini di podcast Ngojek Sabar kita hadirkan langsung kepada sumbernya, Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. Biro Operasi. Tangan dulu buat langsung mohon izin teman-teman diperkenalkan ke kamera biar masyarakat Jakarta tahu siapa Kepala Biro Operasi di Polda Metro Jaya. Mohon izin menggunakan kameranya di sana. Selamat siang, saya Kombes Pol Tori Kristianto selaku Karo Polda Metro Jaya, dan saya sapa dulu Bang Jack. Siap. Dengan Bang Ambarita, selamat datang di Biro Operasi Polda Metro Jaya. Siap. Dan saat sekarang ini kita berada di ruang Command Center. Command Center itu merupakan ruang pengendali dinamika operasi yang ada di Polda Metro Jaya. Sehingga semuanya ada di sini semuanya, Pak. Oke, jadi udah canggih dan terintegrasi ya gunanya. Insya Allah. Mantap. Sekarang kita mau ngobrolin tentang OMP. MP-nya itu bukan Monang Perlindungan. Oh, bukan Monang Perlindungan Pangaribuan lagi. Bukan. Operasi Mantap Praja. Operasi Mantap Praja. Kemudian mohon izin. Mulai kapan OMP itu dimulainya dan tujuannya untuk apa? Mohon izin kemudian. Ya. Jadi untuk tahun ini sebenarnya kita melaksanakan dua kegiatan besar. Oke. Satu dimulai dengan operasi Mantap Brata dulu. Oke. Operasi Mantap Brata OMB. Yang berkaitan dengan kegiatan operasi pemilihan presiden. Sudah selesai kita laksanakan di tahun ini. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan operasi Mantap Praja. Oke. Khususnya di wilayah Polda Metro Jaya itu namanya sandi operasinya Operasi Mantap Praja Jaya. Operasi Mantap Praja Jaya. Ini dalam rangka untuk pengamanan pemilihan gubernur maupun wakil gubernur, kemudian untuk pemilihan bupati, wakil bupati, kemudian juga wali kota maupun wali kota. Nah, kemudian dimulainya kegiatan ini sebenarnya di 16 Juli itu tahap persiapan. 16 Juli. Kemudian di tanggal 14 Agustus kemarin itu sudah melaksanakan dimulainya kegiatan operasi Mantap Praja Jaya. Nah, kemudian nantinya akan berakhir di 31 Desember itu kalau kita dalam satu putaran. Oke. Siap. Nah, kemudian nanti kalau ada 2 putaran, karena situasi di tempat kita ini berbeda dengan di daerah lain. Ya. Di daerah lain. Jadi kalau di Polda Metro Jaya ini nantinya itu khusus untuk DKJ, karena ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 itu dimungkinkan apabila suara dari gubernur itu tidak lebih dari 50%, itu akan dilaksanakan kegiatan untuk tahap kedua. Ya, ini perbedaan antara kita dengan daerah lain. Kalau daerah lain sudah selesai semuanya. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, khususnya untuk di DKJ sendiri. Itu ada di situ di pasal 10 ayat 2 dijelaskan di situ apabila gubernur ataupun wakil gubernur terpilih itu suaranya tidak lebih dari 50%, kemungkinan akan dilaksanakan putaran kedua. Oh, seperti itu. Jadi masyarakat biar tahu, jangan nanya lagi
kok di Jakarta 2 kali putaran, Di Medan sekali. di Medan sekali. Itu gunanya kita ngobrol ini sama sumber yang terpercaya gitu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 dari 2024. Nah, udah diatur dalam undang-undang. Nah, yang bikin saya agak bertanya-tanya nih kan, kalau masyarakat umum biasa itu kan. Terus di daerah kita ini kan wilayah hukum Polda Metro Jaya, di Bekasi, Tangerang ada, Depok ada, tapi pemdanya Jawa Barat. Seperti apa itu Komandan? Coba mau diisi Komandan. Khusus untuk Polda Metro Jaya melaksanakan 3 pemilihan kepala daerah, terutama gubernur. Di antaranya kita melaksanakan pemilihan gubernur DKJ sendiri, DKI. Kemudian yang kedua juga kita mendukung untuk pemilihan gubernur di Jawa Barat. Karena ada wilayah kita yang berbatasan dengan Jawa Barat. Terutama daerah Depok, kemudian daerah Bekasi Kota maupun Bekasi Kabupaten. Kemudian ada wilayah kita yang masuk di wilayah Banten, di antaranya Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Nah, itu kita juga mendukung kegiatan pemilihan gubernur untuk wilayah Banten, Jawa Barat dan juga Banten. Jadi ada 3 pemilihan gubernur yang kita laksanakan untuk Polda Metro Jaya. Kemudian ada juga wilayah kita juga yang berbatasan, khususnya Polres itu Tangerang Selatan berbatasan dengan wilayah Tangerang Kabupaten. Dia jadi melaksanakan juga kegiatan pemilihan 2. Nah, dan juga di Depok. Dia berbatasan juga dengan Kabupaten Bogor. Jawa Barat juga. Sehingga dia juga melaksanakan kegiatan pemilihan selain wali kota Depok juga Bupati Jawa Barat. Jadi dibagi nih anggotanya di perbatasan gitu loh. Iya, makanya kalau anggota Polda Metro Jaya itu harus istimewa. Habis sudah dibagi untuk menjaga agar pemilu pilkada itu berjalan dengan lancar lah. Jangan sampai jangan sampai adanya ya kerawanan. Makanya ngomongin kerawanan, potensi kerawanan apa itu Komandan? Kalau untuk pemilihan sekarang? Kita berbicara potensi kerawanan itu secara umum dulu ya. Secara umum siap. Kalau kita dulu belajar itu adalah Polek Sosbud dan GAM. Nah, kita bicara masalah politik dulu. Masalah politik yang biasa berkembang di masyarakat sekarang ini berkaitan dengan masalah isu perpindahan daripada ibu kota negara. Sama kita ketahui, sebentar lagi mungkin akan dipindahkan ibu kota negara kita. Makanya yang tadinya DKI menjadi nanti DKJ khusus Jakarta. Kemudian masih banyak isu yang berkaitan dengan masalah isu kegagalan pemerintahan juga, masalah isu korupsi juga, masalah isu maupun sengketa pilkada, maupun isu-isu berkaitan dengan masalah politik dinasti. Itu dalam bidang politik tadi. Kemudian dalam bidang sosial budaya sendiri, berkaitan dengan masalah penertiban atau relokasi daerah kumuh. Tempat-tempat kita kan masih banyak. Kemudian eksploitasi pemukiman liar, kemudian ada juga kegiatan ormas maupun premanisme, tawuran dan lain sebagainya lah tempat kita. Kemudian yang kaitan dengan masalah ekonomi, ya tetap saja kaitan dengan masalah nilai tukar rupiah itu pasti. Kemudian kenaikan masalah harga BBM, gas, LPG, sembako dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting ini isu berkaitan dengan masalah keamanan, masalah ancaman terorisme, masalah peredaran narkoba, masalah sengketa tanah maupun pencurian daripada sumber daya alam. Ini kerawanan-kerawanan secara umum berkaitan dengan masalah potensi tadi. Itu sama. Kalau itu secara umum ya. Kalau secara khusus secara khusus kalau berkaitan dengan masalah pilkada, sebenarnya masalahnya itu bisa kita pilah-pilah. Jadi yang pertama berkaitan dengan masalah politik identitas. Yang biasa yang kemungkinan kita ketahui bersama di tahun 2017 ini terjadi. Sehingga mulai dari sekarang berkaitan dengan masalah politik identitas, ya kita cegah sedini mungkin lah, jangan sampai itu dipergunakan. Karena ini rawan untuk kegiatan untuk memecah belah atau sara seperti itulah. Yang kedua, ini berkaitan dengan masalah politik uang. Kebiasaan dari tempat kita ini politik uang itu dianggap bahwasanya pilkada itu sebenarnya merupakan pesta demokrasi, tapi kadang-kadang bagi masyarakat kita ini juga
pesta bagi mereka semua juga. Ya, pesta bagi-bagi. Iya, kita bagi-bagi rezeki. Gitu. Oke. Itu yang berkaitan dengan masalah politik uang. Jadi sehingga kita juga meminta politik uang itu juga kita agak sedikit rawan. Oke. Karena kita kan sekarang ingin memilih suatu pemimpin, pemimpin yang baik untuk di masa depan. Sehingga masyarakat harus cerdas dalam hal ini. Kalau ada yang ngasih uang dikasih aja, tapi pilihan harus sesuai dengan hatinya. Hati nurani. Jadi yang paling penting aja. Oke. Kemudian yang paling penting lagi, sekarang pengaruh daripada media sosial. Iya. Berita hoax, kampanye hitam dan lain sebagainya. Karena media sosial sekarang itu bukan merupakan kebutuhan yang primer. Ya kan sekarang udah kebutuhan sehari-hari kita. Anak-anak kita ini sekarang sudah jago main medsos, menggunakan medsos dan sebagainya. Ini yang paling penting. Sehingga penyebaran berita hoax, kampanye hitam dan sebagainya ini merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pilkada. Terus yang terakhir berkaitan dengan masalah penyelenggaranya sendiri. Penyelenggaranya sendiri, baik KPU, Bawaslu-nya harus benar-benar jangan sampai ada berat sebelah lah seperti itu. Oke. Nah, sehingga sama-sama kita mengawasi pelaksanaan dari pilkada ini supaya benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk kita semuanya. Berarti kita posisinya apapun itu ceritanya kita harus tetap di tengah, netralitas. Baru melihat segala situasinya, ancamannya, gangguannya supaya kita bisa atasi seperti itu. Betul. Kita sudah tahu semua, udah jelas ini. Nanti masyarakat yang nonton, dipelanin aja, diulangin biar ngerti. Jadi intinya sih nih untuk masyarakat. Cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah kita percaya atau terprovokasi. Beda pilihan nggak jadi masalah. Yang penting kita jangan ribut. Kita tetap masih satu saudara. Jadi gunakanlah hak pilihmu sesuai dengan hati nuranimu. Jadi jangan mudah percaya, terprovokasi, dan hindari money politik lah. Kok udah kayak penutupan sih? Belum. Kan ini masih berlanjut. Masih panjang justru lanjutin ini. Jadi harus cerdas dan bijak. Udah menutup, udah merdeka, salam presisi. Belum. Masih panjang. Kita masih butuh pembicaraan yang daging semua dari Biro Karop itu. Jadi supaya masyarakat juga mengerti. Misalnya penonton kita ini kemudian ibu-ibu yang masak sayur, bapak-bapak gitu kan. Kalau istilah anak zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu Facebook. Jadi supaya mengerti juga seperti apa, supaya jangan termakan isu. Terus abang juga langsung, kalau abang nanti bikin gitu di tengah tayangan, wah kok udah selesai gitu nanti. Jadi menyampaikan juga, memperjelas lah dari Pak Karoop, terus menyampaikan ke masyarakat agak cerdas dan bijak. Apalagi sekarang zamannya teknologi canggih udah gampang asal lihat udah. Jadi saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu nih, ini benar nggak sih? Apalagi yang tadi politik identitas. Tapi ada lagi yang lebih daripada saring. Jadi sari di ayah. Nah, sama kan sebentar lagi kan pilkada tanggal 27 kalau nggak salah. 27 November. Terus kita kemarin seperti saya tuh mungkin Bang Jacqueline lagi di luar kota nangkapin judi online apalah itu kan. Kami kan ikut pengamanan debat pilkada itu. Terus tahap-tahapannya itu seperti apa sih kemudian mulai daripada kampanye terus. Nah sebelum tahapan dulu Le. Ini kan tadi masalah untuk masyarakatnya nih agar cerdas dan bijak. Terus komandan juga menyampaikan agar ini adil, baik itu penyelenggara pemilunya. Pasti. Nah sekarang pertanyaannya mungkin masyarakat nanya nih, bagaimana nih kalau andai kata masyarakat melihat pelanggaran tersebut, adakah polisi ataupun petugas yang dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk menampung pengaduan dari masyarakat tentang pelanggaran tersebut, Jadi begini, di tempat kita ini sudah membentuk Gakumdu. Siap. Berkaitan dengan masalah pemilu ini. Siap.
gabungan daripada Bawaslu selaku Bawaslu, kemudian kepolisian sendiri, kemudian ada kejaksaan di situ. lengkap. Jadi apabila nanti ada masyarakat yang menemukan seperti itu kaitan dengan masalah pelanggaran pemilu itu, silakan dilaporkan. Bisa di kepolisian, bisa di Bawaslu. Ada nggak pos-pos terdekat dengan pemilihan itu tersendiri, Gunan? Oh, ada. Biasanya kita bentuk nanti pengawas-pengawas dari Bawaslu itu akan sampai ke tingkat nanti TPS juga. TPS juga, siap. Ya, Oke. udah paham? Sudah Kalau saya sebenarnya udah paham itu, soalnya waktu OMB itu udah ada itu. Satu bulan lalu, karena kami ngepang bang. Jadi ada pihak reserse intel yang menerima laporan-laporan seperti itu. Ada posnya lah ya. Ada posnya di Polda Metro itu kan barometer polisi Republik Indonesia. Abang udah tahu kan itu kan? Tahu. Pernah masuk majalah Time kan? Tahu. Iya. Iya. Iya kan? Iya, Time biskuit. Bukan, itu software. Jadi Komandan, kan sebentar lagi seperti Komandan bilang tadi, khusus Jakarta. Iya. Menurut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, kalau kurang dari 50% berarti dilakukan pemilihan yang kedua. Iya. Terus sekarang sebentar lagi kan tanggal 27. Iya. Berarti kita masyarakat ke TPS, polisinya ikut TPS, tapi bukan untuk milih, tapi untuk mengamankan. Betul. Abang tahu nggak kenapa gitu? Soalnya saya dari Roop juga ada perintah buat video buat. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa, Konan? Jadi sekarang kita sedang memasuki kepada masa kampanye sebenarnya. Kampanye. Ya, kampanye nanti sampai dengan tanggal 24 nanti. 24, 25, 26 itu akan memasuki masa tenang. Masa tenang, pokoknya nggak boleh itu semuanya tentang urusan kampanye semuanya itu semua alat peraga apa segala macam bersih. Termasuk di medsos juga. Iya, semuanya tidak ada lagi. Pokoknya nggak ada lagi di medsos ngomong pilih nomor ini. Nah, itu tidak boleh lagi. Oh, tidak boleh lagi. Pokoknya tidak ada yang berurusan yang berhubungan dengan pemilu kada. Oh, tidak ada. Gitu Bang. Kemudian dilanjutkan nanti di tanggal 27. Oke. Ini ada proses pemungutan suara. Oke. Pemungutan suara diharapkan masyarakat supaya turut serta lah. Ya. Khususnya di DKI sendiri itu menurut keterangan dari Ketua KPU sendiri, ya, pilihanmu adalah merupakan menentukan masa depan daripada Jakarta. Oke. Nah, kemudian setelah itu akan dilaksanakan penghitungan selama 20 hari, baru diberikan kesempatan berkaitan dengan masalah perselisihan pilkada ini, 5 hari. Kemudian 3 hari berikutnya ditentukan siapa pemenangnya begitu. Kalau satu tahap. Ya. Ya katakan tadi khusus DKI ya ini ya kita bicaranya. Kemudian kalau di tahap berikutnya apabila kurang daripada 50%, tentunya di tanggal 21 Desember itu sudah mulai lagi di tahapan kedua. Tahapan kedua nggak perlu kampanye lagi atau gimana? Ada proses kampanye lagi. Dari awal lagi. Iya, ada proses lagi. Proses kampanye ada lagi. Kemudian juga nanti khusus untuk pemungutan suaranya dilaksanakan pada 12 Februari. Iya. Kalau ada tahap kedua, ya nanti akan berakhir sampai dengan 20 Maret itu penentuan siapa pemenangnya. Jadi kalau tahap 1 tadi 140 hari, kalau tahap 2 kita sudah merencanakan sampai dengan 80 hari. Ya mudah-mudahan kita berdoa satu tahapan saja cukup. Satu tahapan saja cukup. Ya. Kenapa itu benar? Ya supaya masyarakat tidak capek lah. Masyarakat kita sudah cerdas. Kita berharap bahwasanya ya cukuplah siapapun pemenangnya itu demi untuk Jakarta yang maju. Jakarta untuk kemajuan Jakarta semuanya. Itu yang terbaik pilihan dari masyarakat. Tepuk tangan dong penonton man. Itu seperti itu pemimpinan yang cerdas, mengerti. Jangan betul-betul aja. Ya, betul. Jadi konan seperti ini kita khususnya podcast untuk komandan ini ya untuk seperti juga bukan untuk hanya masyarakat, untuk anggota Polri yang menjaga
PAM TPS, Ya. yang PAM TPS. Misalnya seandainya Komandan, ini biar langsung dari Komandan. Misalnya ada ancaman, misalnya pada saat saya kan, makanya saya ulang lagi, saya kan buat video Atau musuh. Iya. Pas Pada lagi saat pemilu. PAM TPS nih, ada misalnya kalau abang kan nggak mungkin PAM TPS. Nah, kenapa? Tidak boleh gondrong. Iya. Kita di Gakumdu. Iya, di Gakumdu. Nah, misalnya ini, saya sama Bang Jacqueline nih jaga PAM TPS. Iya. Terjadi rusuh. Kan yang jaga TPS itu nggak mungkin satu peleton atau satu kompi gitu, paling 2 atau 3 orang gitu. Juplak seperti apa yang harus dilaksanakan. Contoh ini rusuh nih, kan pasti ada babinsa, babin kamtipmas seperti itu ya yang mutar ya. Terus ada kayak kita patroli atau jaga. Seperti apa yang harus kita laksanakan? Ini untuk anggota buat Seluruh anggota apabila ada terjadi permasalahan di dalam TPS-nya, ya. yang jelas kita tidak boleh masuk. Oke, Nggak boleh ingat. Nggak boleh masuk ya ke dalam Di situ TPS. ada petugas TPS-nya ya. Dinas. Itu yang kita kedepankan terlebih dahulu. Oke, yang Ketika sudah berada di luar daripada TPS, baru kita bisa melaksanakan pengamanan. Apabila mungkin perselisihan antara beberapa calon yang ada di situ, tentunya kita sebagai anggota Polri, ya memang itu tugas kita gitu. Iya. Ya tergantung nih permasalahan apa nih? Oke. Masalah pidana atau masalah pemilu? Betul. Kalau masalah pidana ya tentunya kita Masuk ke ranah kepolisian. Iya. Tapi kalau kaitan dengan masalah pemilu ya gak kumdu tadi. Oke. Jadi kita menggandeng Bawaslu juga, gitu kan? Oke, berarti kalau ada di situ lah. Jadi timbul pertanyaan, Kunan. Iya. Kalau nggak keluar gimana, Kunan? Tentunya kan ada petugas tadi. Oh, petugas ini pengamanan tadi. diarahkan Iya, keluar. mengarahkan di luar. Berarti kita harus karena supaya tidak mengganggu proses. Oke, Proses di dalam itu tidak boleh terganggu. Nanti waktunya terganggu, mundur dan lain sebagainya. Oh, berarti sebelum kita melaksanakan KPPS itu melaksanakan PAM TPS, kita harus juga ngobrol sama KPPS supaya nanti kalau ada Kalau seperti ada ini permasalahan arahkan aja keluar biar kami jangan Iya. sampai masuk Jangan gitu sampai karena Iya betul. yang paling penting penekanan saya itu anggota Polri tidak boleh masuk di dalam area TPS. area TPS. Ingat itu nggak boleh masuk, apalagi masuk ke bilik suara. Waduh, Nggak bilik boleh. suara. Nanti aja kalau sudah pensiun aja. Bentar lagi. Iya. Bentar lagi, masih lama. Masih lama. 20 Kan tahun lagi. bukan dapat perpanjangan. Itu tadi sudah masalah juklak, Konan. Terus kan kita nanti anggota Polri, khususnya ini pasti tontonan Polda Metro Jaya khususnya dan secara umum Polisi Republik Indonesia, Komandan. Kan 3 hari nih, Komandan. Iya. -1 H sama +1 ya. Terus apa yang harus kita persiapkan, Komandan, sebagai anggota Polri? Jadi yang dipersiapkan tentunya yang pertama sikap tampang, terutama bagi PAM TPS ya. Jangan kayak Bang Jack nanti kalau pakai baju polisi dikirain Nanti paling tidak sangka pertimbangan lah. Jambangnya tidak ada, curannya Betul. rapi, performanya rapi dan sebagainya. Terima kasih, Itu yang kita harapkan yang pertama. Lanjut itu. yang pertama. Itu untuk kira-kira Sikap tampang. sikap tampang kita. Yang kedua, kita harus mempersiapkan perlengkapan. Oke. Mulai dari perlengkapan ganti karena diganti loh tadi. Oke. Jangan sampai baju cuma satu. Oke. Nanti Masalah kita itu saja. Begitu masyarakat dengan kita, nanti malah menjauh dengan kita. Iya. Banget gitu. Nah, kemudian peralatan mandi. Aromanya juga. mantep nih. Peralatan mandi. Iya, peralatan mandi penting karena kita 3 hari mesti mandi juga. Iya. Kemudian peralatan ya ibadah lah. Peralatan ibadah. Mau yang bagi yang Islam mungkin bawa sajadah, sarung dan lain sebagainya. Oke. Ya, silakan lah itu. Kemudian yang paling penting ini lagi musim hujan. Oke. Jas Dan hujan. kita harus membawa jas hujan sekarang ini. Jangan nanti alasan wah hujan jadi saya nggak bisa ke sini. Kalau nggak datang ke TPS. Iya, iya, siap. Makanya kita upayakan nanti anggota akan kita bekali semua. Tepuk tangan. Jas hujan. Wajib itu jas hujan ya, Wajib jas Kunan. hujan. Lanjut, Kunan. Lanjut lagi mungkin harus disyaratkan bawa rolling bed.
Rolling bed. Rolling bed itu semacam kayak tikar lah. Oh, benar. Saya tahu kenapa bawa rolling bed. Biar jangan kayak abang, ada alasan tidur di rumah orang. Gitu. Jadi langsung letak ke situ supaya ya. tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan masyarakat. Menyusahkan. Begitu ada balai di situ kita bisa tiduran di situ. Yang gulungan karpet kayak karpet gitu ya. Iya benar. Iya, sering dulu saya pakai. Kalau itu lebarnya dengan Bang Amber cukup atau enggak ya? Enggak, 2 dia jatahnya 2. Jatahnya 2 baru. Iya, Jatahnya 2 nanti. Oh, iya. Abang sengaja nggak bawa biar ada alasan tidur di Iya, dipakai ambarita. Aduh, lupa dan bawa ini jadi Pakai ambarita gitu kan. Wah, diambil. Jadi kayak gakumdu. Iya. Gakumdu tidurnya di mana? Kalau gakumdu ada posnya, ada posnya. Mandinya di situ udah disiapin deh. Beda kalau gakumdu beda. Iya. Dia pokoknya bagian kontrol juga. Biasanya sih muter malam gitu ya. Kalau ada kata yang kita alamin sih ya. Pada saat itu malam-malam kita putar, selesai itu tetap poskonya ada di sana. Siap. Kalau menurut abang apa yang bikin susah kalau di gakumdu? Enggak ada yang bikin susah ya? Enggak ada. Lain aja yang selalu bikin susah. Bikin susah penjara. Iya. Nah, lanjut kemudian kan kita itu sama bekal jangan lupa bawa bekal P3 Kak udah pasti tuh. Bukan, kan udah bilang bekal lah takut punya jadwal. enggak, saya bawa selalu bekal saya. Oh ya, bekal dari rumah ya. Iya. Kan ini kemudian kita itu ada di 3 wilayah. Iya. Khususnya ada Jawa Barat, ada Banten. Terus pada saat untuk PAM TPS ini pembagiannya kita seperti apa? Apakah 2/3 dari kekuatan Polri, Polda Metro Jaya seperti Jadi apa? begini, kita menghitung dulu kekuatan daripada Polres. Oke. 2/3 kekuatannya berapa? 2/3 kekuatan Polres. Kemudian juga kita melihat nanti jumlah TPS yang ada di sana. Oke. Masing-masing Polres jumlahnya berapa TPS-nya. Oke. Kemudian para Kapolres sekarang ini sudah memilahkan. Oke. Ada yang namanya sangat rawan, dan tidak rawan. Oke, merah, kuning, hijau. Ya, misalkan sekarang itu dibilang kurang rawan. Dia menggunakan pola 2, 6, 12. Oke. Dimaksudkan di sini Polri-nya 2, TPS-nya misalkan 6, petugas ketertibannya ada 12 di situ. Iya. Kemudian juga misalkan dibilang rawan di situ, berarti 2 polisi, 2 TPS, 6 daripada petugas ketertiban. Kemudian dibilang sangat rawan, berarti dengan menggunakan pola 2-1-2. Bukan sambung ini ya. Yang dimaksudkan 2 polisi, 1 TPS, 2 petugas ketertiban. Tetapi yang paling penting di situ kita juga punya TPS khusus. TPS khusus maksudnya seperti TPS khusus itu seperti di LP. Nah ini sudah dibuat oleh para Kapolres semuanya. Nah, sehingga kita menghitung itu semuanya jumlahnya berapa kekuatan. Kalau kurang, kita perbantukan personil dari Polda Metro Jaya. Metro Jaya melengkapi kekurangan yang PAM di TPS. Kemudian para Kapolres sendiri sudah kita persiapkan. Kekuatan untuk Power Ranking Kapolres. Nah, di antaranya itu teman-temannya Bang Amba. Saya termasuk Bang Amba. Di situ ada juga kita siapkan 1 kombi brimob juga di situ. Kemudian kita berkoordinasi dengan teman-teman TNI supaya ada kekuatan juga TNI di tiap-tiap Polres di situ. Alih-alih situasi mendadak ya. Kalau kurang lagi kita akan persiapkan. Kita akan bagi beberapa zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Kita akan minta kekuatan dari Korbimob yang mana perlu. Kita letakkan 1 kombi di kombi 1, zona 1, zona 2, zona 3. Kita ingin mendekatkan kekuatan-kekuatan itu di Polres. Di Polresnya di Polresnya supaya lebih dekat kalau ada terjadi apa-apa itu lebih cepat. Tetapi juga kita menyiapkan kekuatan sebagai
Borosnya Pak Kapolda nantinya untuk situasi bersifat kontingensi. Iya, yang mudah-mudahan tidak sampai ke tingkat itu. Iya, tapi tetap harus dipersiapkan. Semua tetap kita persiapkan. Prinsip kita lebih baik kita persiapkan meskipun tidak digunakan. Daripada kita nggak siap tiba-tiba digunakan. Betul, alang kabur. Nah, itu prinsip daripada orang operasi seperti itu. Apalagi Polres-Polres yang misalkan ada lapas tapi adanya di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat, seperti Jakarta Timur kan tuh ada LP Cipinang, ada LP Salemba. Jadi walaupun narapidana tetap punya hak dan tetap diberikan perlu menggunakan hak pilihnya semua. Ya, makanya sehingga tadi yang saya ngomongkan TPS khusus. khusus. Jadi gini ya para penonton Mengajak Sabar. Jadi pada saat prinsip kita ini kita ngobrol secara umum dengan Bapak Karo Ops Polda Metro Jaya. Nanti kalian juga sesudah tayangan ini kalian juga nonton nanti seperti apa sih di Jakarta Barat berapa TPS, di Jakarta Timur berapa TPS. Nanti di situ ada neracanya supaya kalian ngerti, supaya kalian tahu seperti apa situasinya di Polda Metro Jaya dan suburbannya sekelilingnya. Nanti ada neraca-neracanya, terus ada jumlah-jumlah pemilihnya seperti apa. Nanti biar tahu, jangan karena Pak Karo Ops ganteng jadi kalian nonton di sini setelah selesai acara ngobrol ini kalian nggak melihat neracanya, karena itu juga sebagian penting juga supaya tahu TPS di sini ada segini, TPS di sini ternyata di tahanan juga ada TPS seperti itu Bang. Jadi total di tempat kita ini TPS semuanya 32.564. Apa lu Pak Karo? Anggotanya banyak dong. Banyak. Ya kan digabungkan hampir totalnya itu 87.000. Itu terdiri dari TNI, kemudian persiapan dari Mabes Polri, Satgas dari Polda, Satgas dari Polres maupun petugas ketertiban tadi atau Linmas yang biasa kita sebut. Iya, jadi pesta itu juga pesta ya namanya pesta rakyat. Jadi di sini juga bukan polisi doang yang jaga ternyata. Iya. Ya adanya sinergitas antara TNI Polri dan instansi lainnya seperti mungkin Pemda Pemda pasti Pemda makanya itu jadi 3 pilar jadinya di situ. Makanya nanti setelah tayangan ini misalnya nanti Bang Jack udah ngomong merdeka gitu, nanti jangan langsung diselesai. Ada lagi nanti neracanya, terus pemilihannya berapa personil segala macam. Tujuannya cuma satu, supaya editor agak capek dikit, soalnya kan. Jadi seperti itu. Pesan untuk anggota Polri untuk dalam situasi pemilihan pemilu kada ini. Yang pertama, anggota Polri harus bersifat netral. Netral itu kemudian tidak berpihak ke sana kemari ataupun menggunakan segala suatu fasilitas dinas untuk kepentingan. Itu pertama. Yang kedua juga paling tidak dia harus mengasah keterampilannya, kemampuannya. Seperti baca terus lah buku pedoman-pedoman yang sudah. Kan udah dibagiin lah. Sekarang kita sedang buat gitu kan pedoman-pedoman memudahkan anggota. Buku saku media sosial itu kan paling gampang. Kalau buku saku itu kadang-kadang disakuin aja. Betul. Nggak dibaca. Tapi akan lebih senang panduan-panduan berkaitan dengan tunjuk pemilu dengan menggunakan medsos. Anggota pasti pengen lihat, pengen tahu dan lain sebagainya dengan penggunaan pola seperti itu. Ya kemudian yang paling penting APP-nya harus jelas kepada anggota. Menyampaikan itu. Seperti kalau Bang Ambar itu selaku misalkan Danton, harus berikan APP yang jelas kepada personel yang mau melaksanakan tugas itu. Kemudian juga jangan lupa dicek keberadaannya, recheck, cross check, dan final check. Jadi tidak cuma ngecek aja. Cek sekarang ada, tidak dicek lagi, dia belum ada. Kita lakukan seperti itu. Makanya ada tadi tahapannya seperti itu. Kemudian kita sendiri juga harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di situ. Ya kalau di petugas yang PAM di TPS itu berkoordinasi dengan APPS seperti itu.
Ya dengan jajaran setempat lah, termasuk juga dengan teman-teman TNI di situ ada. Mungkin Babinsa yang tugaskan di situ. Yang paling terakhir adalah jaga fisik dan kesehatan. Jaga fisik dan kesehatan. Sekarang musim hujan. Iya, dalam kondisi seperti hujan belum tentu semua anggota kita ini kadang-kadang kena flu, kesehatan terganggu. Yang penting jangan sampai nanti perjaga dia tidak masuk begitu. Itu jadi pertanyaan gimana? Seandainya seperti itu, siapa yang mengkontrol itu? Mengontrol itu kan ada tahapannya, para perwira yang ada di Polres terutama. Kemudian ada perwira yang ada di Polda juga. Nanti kita juga akan tugaskan para pejabat utama. Sebenarnya kita di dalam operasi ini kita udah bagi, ada Satgaswil Banten, ada Satgaswil DKI, ada Satgaswil Jabar di situ. Nanti pejabat-pejabat ini akan mengontrol ke bawah. Mulai dari preventif, penegakan hukum, konsultasi lantas, sampai kepada humasnya juga ada. Dia akan kontrol semua satgas-satgas itu ke bawah sesuai dengan yang sudah kita buat. Struktur organisasinya di situ. Ya, karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, jadi bukan setengah kan, sangat penting sekali bertanggung jawabnya kita dalam melakukan pengamanan TPS ini. Jadi pekerjaan ini bukan pekerjaan Polres saja, tapi pekerjaan kita semua. Kita semua. Jadi nggak bisa lagi bilang, aduh, saya izin sakit, hilang mau dari TPS. Pernah ada kayak gitu pas dicek para pejabat utama, nggak ada. Akhirnya langsung periksa pos lah. Jadi bukan nakut-nakut ini kawan-kawan semua. Ini karena ini bukannya tiap bulan kita pam TPS. Tanggung jawab lah. Tanggung jawab, bukannya menggurui atau sok-sokan. Mari kita bertanggung jawab bersama. Terus yang terakhir kemudian pesan untuk masyarakat DKJ, Jabar dan Banten di seputaran Polda Metro Jaya. Jadi pesan untuk masyarakat yang mari kita bersama-sama, ini pesta demokrasi ya. Betul. Kita harus riang gembira. Jangan sampai pesta demokrasi ini yang bilang pesta itu malah menjadi pertentangan. Beda pilihan itu biasa. Beda pilihan karena kita juga tidak akan sama semuanya. Betul. Kita negara Pancasila menjamin kebebasan orang untuk memilih sesuai dengan kehendak hatinya semuanya. Demokrasi. Itu bagi masyarakat. Dan yang kedua, tentunya kita harapannya masyarakat untuk sama-sama ikut mensukseskan. Mari datang ke TPS gitu loh. Mari datang ke TPS. Jangan tidak datang pada saat itu. Untuk nyoblos supaya rusuh ya. Menentukan jangan pilihan pemimpin yang baik. Jangan sesuai dengan hati nurani. Bukan sesuai dengan tadi. Terima kasih menonton buat Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya. Nah, bagi kalian masyarakat Polda Metro Jaya, terus sekitarannya seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang, setelah tayangan ini terus lihat di situ ada neraca-neraca. Nanti kalau beliau nanti menjelaskan semua which is itu walaupun itu luar kepala, ntar kita sampai malam di sini. Nanti kalian nonton sambil nginap, kalian diterangin semua neracanya berapa TPS, kecamatan Cakung, kecamatan Durensai, kecamatan apa. Nggak kelar kita begini terus, kita nanti sampai tidur. Betul. Nah, setelah ini nanti ada di situ gambar-gambarnya, ini TPS ini, TPS ini, TPS ini, jadi kita tahu sebuah jumlahnya. Jadilah masyarakat yang bijak, jadilah menjadi masyarakat DKJ sekitarnya, menjadi pemilih-pemilih yang sesuai dengan hati nurani seperti pesan beliau. Betul. Untuk terakhir. Itu udah semua. Itu udah semua. Ada penentunya dari Bang Jekrin. Iya, itu udah semua. Dari Karokop sudah, dari Bang Lai Barita sudah semua ini. Dari Bang Jekrin selalu yang terakhir. Iya, karena kita tetap. Jadi ya. Nanti kuning tayangannya nanti. Gitu. Untuk pencinta ngojek sabar, mari kita sukseskan pemilu kada serentak agar berjalan dengan aman,
damai, dan tertib. Jadi cerdas dan bijaklah dalam gunakan hak pilihmu, karena pemilu kada ini merupakan panggung demokrasi. Jadi tunjukkan kedewasaanmu dalam memilih. Memilih adalah amanah, dan semoga kita dapat pemilih yang sesuai dengan hati nurani. Salam presisi, NKRI 100% harga mati. Merdeka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the